Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi militer Kodam 9 Udayana menangkap 2 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan kantor Satpol PP Denpasar. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. 28 orang dirawat di rumah sakit. Mencoba lezatnya tipat kare ala Meresi di Guang Gianyar. Menjadi perhatian paling indikator kita itu teruskan ke kepolisian, ya di sana cyber nanti. Jelang masa kampanye, Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Bangli Senin lalu menggelar rapat koordinasi di kantor Bawaslu Bangli. Rapat koordinasi ini untuk menyatukan persepsi terkait pengawasan saat masa kampanye nanti. Pengawasan meliputi pemasangan alat peraga kampanye hingga pengawasan netralitas ASN atau perangkat desa. Sentra Gakumdu akan memonitor dan mengevaluasi petugas di setiap kecamatan agar pengawasan berjalan optimal agar tidak terjadi pelanggaran pemilu. Harapan kita di Bangli, masa kampanye ini berjalan sesuai dengan alur, sesuai dengan aturan, berjalan kondusif, aman, dan sama-sama memahami dan sama-sama taat kepada aturan berkaitan dengan kampanye. Mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau kita sudah sama-sama melakukannya, tentu tujuan kita bersama agar pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Seperti diketahui, Sentra Gakumdu terdiri dari 3 unsur, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Gakumdu diharapkan bisa berjalan efektif mengawasi peserta pemilu saat kampanye nanti. Pada intinya, KPU dan Bawaslu mengizinkan setiap partai politik peserta pemilu untuk memasang APK di tempat yang sudah diatur. Selain itu, pemasangan APK ini juga harus mendapat izin tertulis dari pemilik lahan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Anggota Brimopolda Bali minggu lalu mengawal ketat truk kontainer dan 1 truk box yang membawa surat suara pemilu menuju Kota Mataram dari Pelabuhan Padangbai, Karangasem. Surat suara ini dicetak di Bali dan mulai dikirim melalui jalur laut ke sejumlah daerah termasuk Kota Mataram. Surat suara tersebut berjumlah sekitar 640.000 lembar yang terbagi 2, masing-masing 320.000 untuk pemilihan legislatif kabupaten dan pemilihan legislatif provinsi. Pelabuhan Padangbai akan menjadi tempat pengiriman logistik surat suara menuju sejumlah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, Polres Karangasem akan memberikan atensi khusus. Jadi kita ini sudah berangkatkan surat suara 2 pemilihan, yaitu DPRD Provinsi untuk Dapil Kota Mataram dan DPRD Kabupaten Kota Mataram yang di 6 dapil itu sudah kita masukkan dalam 2 kontainer ini. Dan hari ini kita menyeberang ke Mataram dan mudah-mudahan sampai tengah malam nanti. Ada berapa surat suara? Surat suara kita terdiri dari 323.459 surat suara per pemilihan. Ditambah dengan provinsi yaitu 323.459. Itu jumlah surat suara yang kita disiapkan di 2 pemilihan ini. Tinggal menunggu 3 pemilihan lagi yaitu Pilpres, DPD sama DPR RI. KPU Kota Denpasar hingga saat ini masih menunggu sejumlah item logistik tahap pertama seperti sampul, alat coblos, dan alat tulis. Sementara item yang lain seperti tinta, segel, plastik, dan bilik suara serta kertas sudah diterima, kini berada di gudang KPU di Gor Lapangan Kompiang, Sujana, Kota Denpasar. Yang sudah kami terima ada kotak suara, bilik suara, tinta, segel plastik, dan stiker.
stiker dalam bentuk kertas, stiker kertas. Itu sudah diterima dan semuanya sudah disimpan di gudang Jalan Lapangan Kompiang Sujana. Untuk berikutnya logistik tahap 1 yang belum kami terima itu berupa sampul kelengkapan TPS seperti alat coblos dan ATK. Nah, kemudian ada logistik tahap 2 yaitu logistik yang berhubungan dengan penetapan DCT dan DPC. Nah, untuk pengadaan logistik tahap 2 ini ada surat suara untuk 5 jenis pemilihan, ada formulir, dan ada template tunanetra untuk presiden, pemilihan presiden, wakil presiden, dan template untuk pemilihan DPD. Nah, keseluruhannya itu belum diterima. Nanti masih dalam proses cetak untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota di Temprina. Di Kabupaten Bangli, Komisi Pemilihan Umum mulai menyortir kotak suara untuk memastikan kelayakan saat pencoblosan nanti. Petugas KPU satu persatu meneliti kondisi kotak suara. Kotak suara yang kerusakannya tidak parah akan diperbaiki, sementara yang rusak parah akan dikembalikan ke penyedia untuk diganti yang baru. Kabupaten Bangli membutuhkan 4.018 kotak suara yang akan digunakan di tempat pemungutan suara di tiap dusun dan desa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. Saat ini ada 39 kasus DBD dan 28 orang terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Memasuki musim hujan, demam berdarah denggi biasanya mulai muncul dan masyarakat diminta waspada. Sejak Januari hingga November, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem mencatat ada sekitar 400 kasus demam berdarah. Lonjakan kasus tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 83 kasus. Sebenarnya dibanding tahun 2022, kasus demam berdarah tahun ini berkurang karena musim kemarau yang panjang. Untuk kasus demam berdarah di RSUD Karangasem, kita masih dalam fase yang stabil. Data 3 bulan terakhir untuk kasus demam berdarah, untuk bulan September kita ada 12 kasus, kemudian bulan Oktober kita ada 12 kasus, untuk November sampai tanggal hari ini baru ada 4 kasus demam berdarah. Yang masih dirawat? Yang masih dirawat per hari ini ada 2 kasus, yaitu 1 kasus untuk orang dewasa, 1 kasus anak-anak. Kendati relatif stabil, masyarakat diimbau tetap mewaspadai berkembangnya nyamuk demam berdarah dengan rutin menerapkan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. DBD disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mudah berkembang biak di air yang tergenang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.